Di antara hikmah peristiwa dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah kelak di yaumil qiyamah, tepatnya di yaumil mahsyar, hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan izin oleh Allah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika semua umat manusia berkumpul menjadi satu, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir di hari kiamat, semuanya menjadi satu, dikumpulkan oleh Allah. Nabi, Rasul, semuanya dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar nanti. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan bahwa nanti gerombolan manusia, rombongan manusia, termasuk kita semuanya ini, nanti kita akan menemui Nabi Adam alaihissalam. Kita akan memohon kepada Nabi Adam dan mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah Nabi yang pertama, engkau adalah salah satu makhluk Allah yang pernah tinggal di surga. Untuk itu kami mohon kepadamu Nabi Adam agar memintakan kepada Allah supaya kami semuanya ini bisa masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Nabi Adam? Saya tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini. Jadi saya akan memikirkan diri saya sendiri. Nafsi, nafsi, kata Nabi Adam. Diri saya sendiri, diri saya sendiri. Idhab ila ghairi, kata Nabi Adam. Pergilah ke nabi-nabi yang lain. Idhab ila Nuh alaihissalam. Pergilah ke Nabi Nuh alaihissalam. Lalu rombongan manusia ini pergikan ke Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan perkataan yang sama. Wahai Nabi Nuh, minta tolong kami agar kami bisa dimasukkan ke surganya Allah. Sampaikan kepada Allah keinginan kami ini. Jawabnya Nabi Nuh alaihissalam sama persis dengan jawaban Nabi Adam alaihissalam. Saya tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini. Nafsi, nafsi, kata Nabi Nuh. Saya akan memikirkan diri saya sendiri. Idhab ila ghairi, kata Nabi Nuh. Pergilah ke yang lain. Idhab ila Ibrahim. Pergilah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu rombongan manusia ini pergi ke Nabi Ibrahim dan mengatakan permintaan yang sama. Wahai Nabi Ibrahim, mohon kami mintakan kepada Allah agar kami bisa dimasukkan ke surganya Allah. Karena kami melihat surga itu semakin jauh dari kami, Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim sama dengan Nabi Nuh dan Nabi Adam. Nafsi, nafsi, diri saya sendiri, diri saya sendiri. Idhab ila Musa, kata Nabi Ibrahim. Pergilah ke Nabi Musa alaihissalam. Lalu kita pergi ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, mintakan kami kepada Allah agar kami bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jawabnya Nabi Musa sama dengan nabi-nabi yang lain. Aku tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini. Jadi aku akan memikirkan diri saya sendiri. Nafsi, nafsi, kata Nabi Musa alaihissalam. Diri saya sendiri, diri saya sendiri. Idhab ila ghairi, pergilah ke yang lain. Idhab ila Isa alaihissalam. Pergilah ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi rombongan manusia ini pergi ke Nabi Isa dan mengatakan yang sama. Wahai Nabi Isa, engkau adalah yang ditiupkan langsung oleh Allah. Engkau adalah Nabi yang mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa. Tapi jawabnya Nabi Isa, nafsi, nafsi, saya akan memikirkan diri saya sendiri karena saya malu kepada Allah, kata Nabi Isa.
Dulu saya mengajak umat manusia untuk menyembah Allah, tapi mereka malah menganggap aku anak Tuhan, kata Nabi Isa. Aku malu, kata Nabi Isa. Idhab ila ghairi, idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Isa. Pergilah ke yang lain, pergilah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Isa. Saat itu kita baru sadar, oh iya, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan kita syafaat, kata rombongan manusia ini, termasuk kita ini. Jadi meskipun kita tahu peristiwa ini, nanti ini sesuai hadis Sahih Bukhari ini, tapi kita tetap akan menemui dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seperti itu. Karena sudah dinaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kita memohon kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kami ini adalah umatmu Nabi Muhammad. Mohonkan kami kepada Allah agar kami bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jawabnya Nabi Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad menjawab, Ana laha, saya bisa memintakan kepada Allah apapun yang kalian mau, kata Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu jadi diceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika setelah membuka pintu surga, maka Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu, tapi beliau lari ke bawah arsy dan menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ketika menghadap di hadapan Allah, beliau mengucapkan kalimat-kalimat mahamid yang belum pernah diucapkan oleh manusia-manusia sebelum beliau. Kata Allah, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu Nabi Muhammad, mintalah apapun yang kamu mau, insyaallah akan aku beri, kata Allah. Jawabnya Nabi Muhammad yaitu, ya Allah, ummati, ummati. Ya Allah, umat saya, ya Allah. Lalu apa kata Allah? Ambil umatmu yang masih ada imannya walaupun sedikit. Ambil mereka, masukkan ke dalam surga. Lalu setelah mendapat perintah seperti itu, Nabi Muhammad mulai mengambil kita satu persatu, menarik kita satu persatu untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad ini masih peduli dengan kita. Yang perlu dicatat bahwa kenapa nabi-nabi yang lain takut semua untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, dan hanya Nabi Muhammad yang diberi izin oleh Allah menyampaikan hajatnya? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, sebelum turun ke bumi, beliau sudah digeladi bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sudah ditampakkan terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang ada di Yaumil Qiyamah, peristiwa-peristiwa yang ada di akhirat, seperti Yaumil Mahsyar, Yaumil Mizan, jembatan Sirat, surga, neraka, penjaga surga. Jadi Nabi Muhammad sudah tahu, sudah kenal peristiwa tersebut. Makanya Nabi Muhammad diberikan izin oleh Allah untuk menyampaikan hajatnya. Dan juga alasannya karena dulu ketika nabi-nabi yang lain menghadapi musuh-musuhnya, mereka memohon kepada Allah seperti Nabi Nuh, ya Allah, turunkan azab, yaitu diberi azab banjir. Terus seperti nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi Muhammad bertahan meskipun musuh-musuhnya menyerang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertahan hingga akhir hayatnya dan memberikan syafaat, yaitu doa pamungkasnya hanya untuk umatnya ketika di akhirat nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu, itulah perhatian Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya sebagai umatnya ini. Maka dari itu
kita tidak bisa membalas apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Kita hanya bisa mengucapkan doa jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Semoga Allah membalas kebaikan Nabi Muhammad yang diberikan kepada kami dengan banyak kebaikan, dan semoga Allah membalas kebaikan Nabi Muhammad kepada kami sesuai kadarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang tahu kadarnya Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena seperti kita hadir di peringatan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad kemuliaannya diangkat oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi setiap detik Nabi Muhammad itu diangkat kemuliaannya oleh Allah. Ada orang yang beramal soleh, diangkat lagi Nabi Muhammad. Jadi hanya Allah yang tahu kadarnya Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk siapapun yang bisa ditarik, diambil oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa menjaga wudhunya dan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah-perintah seperti puasa, membaca Al-Quran, itu perintahnya melalui malaikat Jibril dan di dunia. Kalau perintah sholat itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya bisa senantiasa istiqomah menjaga wudhu kita, senantiasa istiqomah sholat berjamaah kita, dan mudah-mudahan kita nanti termasuk golongan orang-orang yang ditarik dan dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.